Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara kita kembali untuk bertemu di tempat ini. Ya, kita kemarin sudah melaksanakan baptisannya. Ada sekitar 14 orang yang sudah dibaptis. Ya. Artinya bagi saudara yang sudah dibaptis, artinya Anda benar-benar percaya. Ya, Anda benar-benar percaya bahwa Anda sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Ya, karena keselamatan itu maka saudara memberi diri dibaptis. Selamat buat Anda yang sudah dibaptis. Ya. Nah, saudara, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Temanya orang beriman menerima apa saja. Ya. Saudara, ini penting ditekankan ya. Apa yang saudara sebagai orang beriman itu yang Anda peroleh? Apa yang Anda punya, apa yang kita miliki sebagai orang beriman. Ya. Saudara, ini penting kita pahami. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang kita miliki sebagai orang beriman, apa yang kita punya sebagai orang beriman, maka saudara, tentu kita tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ya. Kita tidak berani melangkah menghadapi apapun. Tapi kalau kita tahu kita orang beriman punya apa, kita tahu kita orang beriman memiliki apa dalam hidup ini, saudara, apa yang saudara punya sebagai orang beriman itu akan menjadi kekuatan bagi saudara untuk menjalani kehidupan ini. Ya, maka kita perlu tahu apa yang kita punya sebagai orang beriman. Kalau saudara adalah orang beriman, apa yang saudara punya? Apa yang saudara miliki sebagai orang beriman itu? Ya. Nah, saudara, kalau kita nggak mengerti ini, maka kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Ya, kalau kita nggak mengerti apa harta kita, apa yang kita miliki sebagai orang beriman itu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya iman. Apa pentingnya iman? Nah, ini sebagai pendahuluan, saudara. Sebelum kita masuk pada poin apa yang kita miliki, kita peroleh sebagai orang beriman, apa yang kita punya. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu sedikit apa pentingnya iman. Saudara, perhatikan, iman adalah dasar dari hidup orang Kristen sejati. Jadi orang Kristen itu, saudara, dasar hidupnya itu iman. Makanya dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang saudara harapkan dalam Tuhan, apa yang saudara inginkan dalam Tuhan, itu semua hanya bisa berdasarkan iman. Ya, jadi iman itu dasar. Jadi kalau tidak punya iman berarti kita nggak punya dasar, kita nggak punya alasan. Ya, untuk kita memperoleh apa dalam kehidupan ini. Nah, saudara, iman itu dasar dari kehidupan orang Kristen sejati. Nah, selanjutnya dikatakan tanpa iman mustahil orang berkenan di hadapan Allah. Artinya iman itu luar biasa penting. Kalau orang nggak punya iman, walaupun dia Kristen nggak punya iman, ya, saudara, dia tidak berkenan pada Allah. Jadi kekristenan kita tidak menjamin kita berkenan di hadapan Allah. Yang menjamin kita berkenan di hadapan Allah adalah iman. Tanpa iman, mustahil orang berkenan pada Allah. Jadi bukan karena kita Kristen lalu kita berkenan pada Allah, tidak. Karena ada iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Baru selanjutnya, tanpa iman tidak ada orang berkenan di hadapan Allah. Terus yang selanjutnya dikatakan orang benar hidup oleh iman. Jadi di hadapan Allah itu, saudara, orang itu dibenarkan itu karena iman. Ya, jadi ini hal-hal yang penting mengenai iman. Jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Ya, bahkan saudara, Alkitab sangat tegas berkata bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, saudara, kalau kita nggak punya iman, kita melakukan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, termasuk perbuatan baik, kita melakukan perbuatan baik, tapi tidak berdasarkan iman, itu tetap dosa di mata Allah. Ya, jadi
Artinya bahwa iman itu sangat penting sebagai dasar dari kehidupan orang Kristen. Makanya kalau kita nggak tahu apa itu iman, maka sia-sia jadi orang Kristen. Nah sekarang mau saya tanya, apa itu iman? Kalau saudara bilang saya orang beriman, lalu pertanyaannya, apa itu iman? Nah saudara, iman itu perhatikan baik-baik, itu penekanan iman yang dimaksud di sini adalah iman pada Yesus. Ya. Yesus yang bagaimana? Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah itulah iman yang dimaksud. Jadi iman itu tertuju pada Kristus yang adalah Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Ya. Nah itu iman yang dimaksud. Jadi kalau dibilang saya orang beriman, maksudnya apa? Iman apa yang saudara punya itu? Nah yang dimaksud dengan orang beriman itu artinya orang beriman itu percaya pada Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalau saudara sampai punya iman seperti itu, nah itulah yang namanya orang beriman. Ya. Jadi kalau misalnya saudara bilang saya orang beriman tapi tidak percaya ketuhanan Yesus, maka Anda bukan orang beriman. Karena iman itu, kunci iman itu, inti iman itu percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi perhatikan penekanan iman yang dimaksud. Iman di sini penekanannya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini jenis iman yang dimaksud. Jadi siapa yang dibilang orang Kristen itu punya iman? Siapa yang bisa dibilang orang beriman? Yang disebut orang beriman itu adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar penyembuh. Yesus itu bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar penolong, atau pemberi berkat, atau pembawa mukjizat. Nah banyak orang Kristen, saudara, kebanyakan datang gereja sebenarnya bukan tahu Yesus itu sebagai Juru Selamat. Tapi banyak orang datang ke gereja cari supaya Yesus itu menjadi pembuat mukjizat, penyembuh, menjadi penolong, menjadi pemberi berkat, sumber berkat dalam kehidupannya. Saudara perhatikan baik-baik, itu bukan iman yang dimaksud. Banyak orang-orang yang saudara salah dalam beriman. Mereka beriman kepada Yesus adalah penyembuhku, Yesus adalah penolongku. Ya memang ya benar, Yesus juga bisa menyembuhkan. Tapi saya mau katakan tidak selalu Tuhan sembuhkan orang sakit. Tidak semua orang sakit disembuhkan. Itu harus tahu ya. Jadi walaupun kalau misalnya saudara sudah punya iman sejati, iman yang benar, ya, saudara kalau sakit, sekalipun Anda orang beriman, belum tentu disembuhkan. Belum tentu. Ya. Karena perhatikan baik-baik bahwa saudara orang beriman itu, ya, orang beriman itu karena masih dalam dunia. Dan tubuh yang dimiliki oleh orang beriman itu adalah tubuh yang lemah. Ya. Maka bagaimanapun, karena tubuh ini sangat lemah, maka tubuh kita ini karena tubuh yang sudah berdosa pasti akan mengalami yang namanya sakit penyakit. Ya. Bahkan saudara, tidak mungkin ada orang beriman itu tidak sakit. Tidak mungkin, pasti sakit. Karena tubuh orang beriman itu tubuh lemah, sama semua dengan tubuh manusia secara umum. Nanti tubuh orang beriman itu akan diganti setelah mati. Kalau orang beriman mati, tubuhnya akan menjadi tubuh yang berkualitas, tubuh yang mulia. Baru di situ tidak ada penyakit. Makanya saudara, orang Kristen jangan terlalu ngotot, oh Tuhan saya minta kesembuhan. Ada orang sampai bertahun-tahun dia minta kesembuhan setiap hari. Dia berpuasa kadang-kadang sampai supaya sembuh. Saya mau katakan saudara, tidak selalu Tuhan menyembuhkan penyakit. Kenapa saudara? Karena kalau semua Tuhan sembuhkan penyakit, berarti bisa tidak terjadi kematian. Padahal tubuh ini menuju kematian. Nah saudara, pasti kita akan mati. Berarti pasti akan mengalami sakit. Sebelum mati kan pasti sakit. Nah,
jadi saudara, bagaimanapun perhatikan baik, orang beriman itu tidak kebal terhadap penyakit. Jadi saudara, orang beriman masih bisa sakit. Tapi saudara perhatikan bahwa nanti kalau kita udah mati, tubuh kita menjadi tubuh yang mulia, tidak pernah kena penyakit lagi. Halo, amin. Makanya jangan terlalu kemana-mana cari mujizat, cari kesembuhan, cari hal-hal yang ajaib. Saudara jangan. Karena kehidupan orang beriman juga menjalani hidup yang natural. Ya, natural. Ada kehidupan yang natural. Misalnya kita makan. Jangan gara-gara karena saudara orang beriman, wah saya orang beriman, saya yakin saya bisa tidak lapar. Saudara orang beriman karena masih punya tubuh, perhatian baik-baik, masih tetap lapar. Ada dulu teman saudara di sekolah teologi, dia kelaparan. Lalu saudara karena udah lapar makanan tidak datang-datang, lalu dia berdoa, dalam nama Yesus, roh lapar keluar. Roh lapar keluar. Mana ada roh lapar? Nah ini terlalu rohani. Saudara, nggak perlu kalau lapar jangan bilang Tuhan pergi. Saya minta dalam nama Yesus pergi roh lapar. Saudara, lapar itu hanya bisa diatasi dengan makan. Ya, jadi makan aja. Kalau misalnya nggak ada makanan, ya sabarlah, minum air kalau nggak. Bisa mengurangi sedikit rasa lapar kalau nggak ada makanan. Ya. Nah saudara, jadi orang beriman itu masih menjalani kehidupan yang natural. Jadi penyakit pun masih ada kadang-kala menyertai orang percaya. Makanya orang percaya terlalu hanya percaya Yesus sebagai penyembuh, tapi dia nggak percaya Yesus sebagai juru selamat. Maka saya mau katakan orang itu belum selamat. Ya, karena saudara, Yesus itu menjadi Tuhan buat kita supaya kita selamat. Jadi bukan kita nggak hanya percaya dia sebagai penyembuh, kita nggak percaya hanya sebagai pembawa mukjizat. Ada agama lain juga yang percaya bahwa Yesus itu pembawa mukjizat. Agama lain juga non-Kristen mengaku Yesus itu pembawa mukjizat. Tapi saudara, mereka hanya mengaku sebatas itu. Kita berbeda. Orang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah itulah iman yang menyelamatkan. Itulah iman yang dimaksud. Jadi apa itu iman? Nah, iman yang dimaksud adalah iman di mana orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu yang dimaksud dengan orang beriman. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang dimaksud dengan orang beriman? Orang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu dasar iman orang Kristen. Itu pegangan orang Kristen. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada iman. Ya. Jadi kalau saudara ngaku-ngaku saya orang Kristen, ya sudah dibaptis dan sebagainya, tapi Anda tidak punya pengakuan yang kuat terhadap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bukan orang Kristen sejati. Kita bukan orang Kristen sejati ya. Jadi orang Kristen sejati itu pengakuan yang kuat. Itu bukan hanya di mulut, tapi itu pengakuan dari dalam hati. Ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamanya satu-satunya. Ya. Nah, saudara, itulah yang namanya orang beriman. Jadi orang beriman itu artinya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar percaya penyembuh, bukan sekedar percaya mukjizat, bahwa dia pembawa mukjizat, penolong, pemberi berkat, pemulih ekonomi, pemulih segala sesuatu. Ya, bukan saudara, Tuhan bukan untuk itu. Memang Tuhan bisa memulihkan fisik kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita, Tuhan bisa menolong kita. Saya mau katakan orang nggak beriman juga ditolong Tuhan. Orang tidak beriman juga tetap dikasih Tuhan berkat. Orang tidak beriman juga Tuhan berkati dengan berbagai hal, termasuk ekonomi. Banyak orang-orang yang kaya, mereka bukan orang beriman. Banyak orang-orang dikasih jabatan oleh Tuhan, mereka bukan orang beriman. Jadi saudara, makanya
beriman di sini bukan artinya Allah hanya sekedar memberi berkat sebagai pemberi berkat. Tapi di sini saudara, yang membuat kita disebut orang beriman, kita mempercayai atau mengakui secara kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin diberkati secara jasmani, orang lain mungkin diberkati secara ekonomi, tapi mereka tidak diberkati secara kebenaran atau keselamatan sejati. Kenapa? Karena orang yang menerima berkat sejati, yaitu keselamatan, itu hanya orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini yang disebut karunia khusus. Ya, ini karunia yang bukan diberikan pada semua orang. Ini karunia yang hanya diberikan bagi orang percaya. Halo, amin? Ya. Oke, lanjut saudara. Sekarang, sebagai orang beriman, apa yang kita punya? Apa yang kita terima ketika kita bilang kita orang beriman? Hal-hal yang akan diterima oleh orang-orang yang mempunyai iman yang sejati. Nah, apa saudara? Ini perlu kita pahami. Jangan saudara udah sebagai orang beriman, tapi saudara tidak tahu apa yang saudara punya sebagai orang beriman. Apa yang saudara miliki. Dan ini sifatnya permanen. Apa yang saudara punya setelah saudara beriman, itu adalah hal yang Anda punyai secara permanen. Itu akan Tuhan berikan secara permanen. Dan apa itu saudara? Apa yang Allah berikan pada kita? Nah saudara, yang pertama pengampunan dosa. Jadi kalau saudara sebagai orang beriman, maka Anda akan menerima namanya pengampunan dosa. Saudara harus yakin dosa saudara adalah dosa yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita baca sebentar Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Sama-sama kita baca, boleh saudara lihat ke depan ke layar. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya kan jelas ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat apa? Pengampunan dosa. Akan mendapat pengampunan dosa. Jelas ini. Ketika saudara percaya, saudara diberikan pengampunan dosa. Dan ini pengampunan dosa yang sifatnya tetap dalam diri saudara. Ya. Itu bukan kadang-kadang hilang pengampunan dosa ini. Ini pengampunan dosa yang bersifat tetap. Jadi saudara orang percaya, orang beriman, saudara menerima yang namanya pengampunan dosa. Pengampunan dosa apa? Pengampunan untuk semua dosa-dosa. Baik pada masa lalu, termasuk dosa asal yang kita terima dari Adam, dan dosa-dosa yang akan datang setelah kita percaya. Termasuk dosa sebelum kita mati. Saat kita mati, ada dosa misalnya kita jatuh dalam dosa belum kita bereskan padahal kita sudah mati, itu termasuk dosa diampuni. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Orang percaya menerima pengampunan dosa secara total. Ya, semua dosa. Ada orang-orang kadang-kadang yang mengajari begini, wah, ampuni dulu orang itu. Ampuni, karena kalau nanti Anda tidak mengampuni, itu kalau Anda mati bisa masuk neraka. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang percaya, kalau engkau adalah orang percaya, semua dosa saudara, ya, baik semua dosa termasuk dosa masa lalu, dosa yang akan datang, bahkan dosa saat mau mati, yang termasuk Anda belum sempat akui waktu Anda mati, belum sempat akui, itu tetap Tuhan sudah ampuni. Jadi pengampunan dosa itu semua dosa, bukan hanya jenis dosa tertentu. Ini harus dimiliki oleh orang beriman. Karena kalau orang beriman masih ragu-ragu tentang dosanya, bagaimana nanti kalau saya mati ya? Bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa belum sempat saya ampuni orang lain? Saudara, tenang ya. Tenanglah saudara, jangan khawatir, karena semua dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan.
Tidak ada dosa yang tidak ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, khusus bagi orang percaya. Kalau engkau orang beriman, kalau engkau orang percaya, semua dosa itu benar-benar tuntas. Tuntas diampuni, tuntas disucikan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mati hanya sekali untuk dosa itu, dan seterusnya terus kita pengampunan dosa itu berlaku atas kita. Kalau orang Kristen jatuh ke dalam dosa, ia hanya perlu mengaku dosanya kepada Allah, dan dosanya akan diampuni. Ya, firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah dia akan menyucikan segala dosa kita. Perhatikan kata segala dosa. Itu dalam yang 1 Yohanes 1 ayat 9. Segala dosa. Jadi jangan berpikir ada dosa yang tidak diampuni. Anda yakin bahwa semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau jatuh, cukup Anda akui kalau Anda sadar. Kalau tidak sadar, ya gimana Anda mengakui dosa kalau Anda tidak sadar itu dosa? Ya, Anda harus menyesal. Kalau jatuh dalam dosa, ia tidak perlu mengundang Kristus masuk ke dalam hatinya lagi. Sekali Kristus atau Roh Kudus masuk ke dalam hati atau hidupnya, ia tidak akan keluar lagi. Jadi, saudara, kalau misalnya Anda pengakuan dosa, lalu jangan lagi minta Yesus masuk, karena meminta Yesus masuk dalam hidupmu cukup sekali. Habis itu sudah selesai, nggak pernah lagi Allah meninggalkan saudara. Karena ketika Yesus masuk dalam hidup kita, itu menyatu dengan kita. Tentu itu bukan melebur, ya, bukan. Dia akan bersatu dengan kita dan nggak bisa dipisahkan. Firman Allah berkata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak ada. Ketika Allah masuk dalam diri kita melalui Yesus, itu ada kesatuan penyatuan, tapi bukan peleburan, ya. Bukan menjadi dua, menjadi satu senyawa. Tidak. Itu tetap Allah, tapi dia, saudara, memperbarui roh kita di dalam, sehingga kita menjadi roh yang baru. Nah, saudara, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika saudara jatuh dalam dosa, cukup saudara akui kalau saudara sadar, sesali segala dosa kalau kita sadar, tapi tidak perlu lagi minta Yesus masuk dalam hidup saudara. Karena kalau saudara minta Yesus masuk dalam hidup saudara lagi, itu seakan-akan Allah, Tuhan Yesus telah meninggalkan Anda sebelumnya. Ya. Nah, itu saudara, pengampunan dosa ini pengampunan dosa yang permanen dalam kehidupan orang percaya. Ya. Jadi ini harus jelas. Saya sempat meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya takut ketika saya sudah percaya jatuh dalam dosa. Nah, saya ingin tinggalkan Tuhan. Saya merasa tidak diampuni Tuhan. Kejahatan yang saya buat dan percaya Yesus, saya bilang, saya ini berkali-kali jatuh, saya ulang terus dosa-dosa ini. Tapi saudara, saya melihat Alkitab terus berbicara bahwa kasih Allah itu selalu baru setiap hari. Ya, kasih Allah itu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Jadi setiap hari itu kasih Allah itu terus memperbarui kita. Saudara, ketika saya dengarkan itu, akhirnya saya bangkit lagi. Berarti Tuhan ampuni saya. Saya pikir dulu ada dosa saya yang tidak bisa diampuni Tuhan, karena saya sudah berulang-ulang buat dosa begitu, jatuh terus di situ. Tapi saudara, kenapa saya hingga hari ini tetap beriman? Karena itu tadi saya yakin bahwa Allah terus mengampuni saya. Allah terus memperbarui saya dan kasih-Nya yang baru. Setiap pagi, setiap hari, kasih setia Tuhan itu selalu baru. Di mana ayat itu? Dalam kitab Ratapan. Ratapan berapa? Kalau masalah itu pasal 1 atau pasal 3, ya, dikatakan bahwa kasih Allah itu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Terus saudara, firman Tuhan berkata, kasih Allah itu dikatakan lebih tinggi, ya. Supaya kita mengenal kasih Allah itu yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas. Nah, kita perlu memahami kasih Allah itu dia lebih tinggi dari langit. Ya, lebih dalam dari lautan, itu kasih Allah seperti itu. Lebih luas dari samudra kasih Allah itu. Jadi nggak ada kasih Allah yang
Apa kalau misalnya saudara jatuh lalu disingkirkan Allah? Nggak ada, saudara. Karena bagaimana dia udah mati buat saudara, lalu ketika Anda berdosa lagi, Anda disingkirkan. Tidak. Allah tidak akan menyingkirkan setiap kita. Orang yang percaya pada Tuhan, itu akan tetap bersatu dengan Allah. Ya, jadi saudara perhatikan yang kita miliki sebagai orang percaya. Yang pertama itu kita beroleh pengampunan dosa. Jadi saudara percayalah tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa termasuk dosa saat saudara mati. Ya, bukan berarti saya mengajar kok kita ya boleh bebas berbuat dosa, tidak. Ya, saya bilang kalau kita jatuh, bukan artinya saya berkata orang beriman boleh bebas berbuat dosa, tidak. Orang beriman saudara, bagaimanapun hidupnya akan diubah dalam kekudusan. Karena iman pada Yesus itu merupakan sebuah benih dalam kekudusan. Jadi Allah memberikan kita keselamatan, itu artinya dia memberikan kita kekudusan. Hanya kekudusan kita itu kekudusan yang sifatnya bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kita. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama, orang percaya memperoleh pengampunan dosa. Itu orang percaya, dia punya pengampunan dosa. Yang kedua, saudara, orang percaya atau orang beriman beroleh yang namanya pembenaran. Jadi saudara, pembenaran ini menjadi milik orang beriman. Kalau engkau orang beriman, pada waktu engkau beriman, engkau dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun Anda belum benar secara 100%, belum benar secara perbuatan, tapi di hadapan Allah Anda dibenarkan. Kenapa saudara dibenarkan? Bukan karena saudara benar, tapi karena Yesus yang benar menjadi kebenaran kita. Ya, mari kita baca dulu sebentar. Dalam Roma 5:1. Ini perlu diperhatikan ayat-ayat ini ya. Ini sederhana tapi ini harus diulang-ulang. Jangan sampai ini sederhana tapi malah Anda tidak tahu. Jangan sampai orang Kristen tidak tahu hal ini. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita di sini dibenarkan karena iman. Jadi orang beriman itu dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita benar-benar dalam perbuatan itu sempurna, tidak. Tapi karena Yesus yang benar. Yesus pernah berkata, aku adalah kebenaran dan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran. Jadi Yesus itu dalam dirinya hanya ada satu kebenaran. Kebenaran itulah yang berkenan pada Allah. Nah, ketika kita beriman, kebenaran Yesus itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Jadi saudara benar di hadapan Allah karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita dibenarkan karena iman. Ya, lanjut saudara, Roma 5:18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh, lanjut 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang berdosa. Jadi kenapa saudara dibenarkan? Itu karena iman. Maksudnya karena iman apa? Saudara, kita percaya pada Yesus karena kebenaran yang Yesus miliki, ketaatan yang Yesus miliki itu menjadi ketaatan kita. Jadi Allah tidak melihat ketaatan kita, Allah melihat ketaatan Yesus. Nah, kita hanya beriman. Jadi kita beriman itu kita percaya kita dibenarkan karena kebenaran Yesus. Makanya dikatakan dalam Roma 5:18-19, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman. Jadi dosa masuk oleh satu orang, semua orang berdosa. Sekarang oleh satu ketaatan, satu kebenaran,
Ya, maka semua orang juga dibenarkan. Jadi saudara, kebenaran Yesus itu yang membuat kita jadi benar. Ini yang harus kita pahami. Jadi saudara dan saya menjadi dibenarkan karena saudara adalah orang yang percaya pada Yesus. Ya. Jadi berkat dari iman itu kita menjadi dibenarkan. Dibenarkan karena kebenaran Yesus. Jadi kalau saudara menghadap Allah itu, saudara jangan datang dengan merasa diri orang benar. Saudara datang pada Allah karena saudara dibenarkan karena kebenaran Yesus. Makanya keselamatan itu nggak bisa berdasarkan kebaikan, perbuatan baik nggak bisa. Jadi saudara, keselamatan kita hanya karena kebenaran satu orang, yaitu kebenaran Yesus. Ingat, kita berdosa karena satu dosa yang dibuat oleh Adam, kita semua berdosa. Tapi oleh satu kebenaran yang dibuat oleh Yesus, kita semua dibenarkan. Jadi kita orang percaya atau orang beriman, kita memperoleh pembenaran. Nah saudara, perhatikan, yang dimaksud dengan satu perbuatan kebenaran ada atau ketaatan satu orang adalah kebenaran atau ketaatan Yesus Kristus. Ketika percaya pada Kristus, maka kita pindah kedudukan menjadi di dalam Kristus. Dulu kita dalam Adam. Waktu kita lahir, kita di dalam Adam. Ya. Setelah kita beriman, kita menjadi di dalam Kristus. Kita pindah dari Adam menjadi dalam Kristus. Ya. Nah, sekarang kebenaran Kristus diberlakukan atas kita, sehingga tidak lagi dianggap najis atau berdosa oleh Allah, tetapi dianggap sebagai orang benar. Jadi makanya kalau orang tidak tahu ini, saudara, tidak tahu bahwa kita dibenarkan karena kebenaran Yesus, maka orang nggak tahu ini. Biasanya selalu mengandalkan perbuatan baik. Makanya bagi mereka diselamatkan karena berbuat baik. Kita tidak. Kita diselamatkan karena kebenaran, tapi kebenaran bukan kebenaran kita, itu kebenaran Kristus. Makanya kita hanya cukup beriman. Nah, perhatikan saudara, sejak lahir kita ada di dalam Adam. Kita secara kelahiran kita orang berdosa karena Adam. Sehingga dengan berdiam diri saja itu sudah cukup untuk membawa saudara ke dalam neraka. Ya, jadi kalau saudara kita ini di dalam Adam, kita tidak percaya pada Yesus, berarti kita masih tetap dalam Adam. Nah, dengan kita begitu berdiam diri, kita nggak mau percaya pada Yesus, maka itu sudah menjadi alasan bagi kita untuk masuk neraka. Ya. Tetapi kalau saudara ingin masuk surga, saudara percaya pada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi orang beriman, dia menerima pembenaran. Saudara, ini saudara punya, ini saudara akui sebagai orang beriman. Pertama tadi, beroleh pengampunan dosa, dan yang kedua, beroleh pembenaran di hadapan Allah. Kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Lanjut saudara, apalagi yang kita terima sebagai orang percaya? Saudara, kita memiliki yang namanya keselamatan atau hidup yang kekal. Saudara, keselamatan atau hidup yang kekal ini, saudara, ini dimulai sekarang. Dimulai ketika kita percaya, kita menerima hidup kekal. Jadi ada jenis hidup yang ditanamkan dalam kita. Bukan hanya masuk surga, bukan. Tapi ada hayat baru, ada jenis hidup baru, itu saudara terima, itu yang disebut hidup kekal. Jadi dalam diri kita itu ada ketika kita beriman itu ada kehidupan baru. Itu yang disebut kehidupan kekal, itu ditanamkan dalam roh kita. Ya. Itu ketika apa? Itu ketika beriman, kita punya hidup yang jenis hidup itu adalah jenis hidup kekal. Jadi itu bisa dibilang semacam benih. Ada benih hidup kekal masuk dalam diri kita. Ada benih ilahi tinggal dalam hidup saudara. Jadi ada kehidupan kekal yang kita punya. Nah, kalau saudara bilang saya orang beriman, itu artinya Anda sudah menerima hidup kekal. Hidup kekal ini adalah jenis hidup
yang tidak bisa layu, tidak bisa hilang, tidak bisa cemar. Itu hidup kekal. Hidup yang dimana kita memiliki jenis hidup Allah. Makanya kita bisa bersekutu dengan Allah. Makanya kita bisa bersekutu. Kenapa? Karena Allah memberikan kita jenis hidup kekal. Ada hidup kekal yang kita punya. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang terkenal ya. Jadi Tuhan memberikan kita Yesus supaya apa? Supaya kita beroleh hidup. Ingat, hidup kekal ini memang nanti di sorga ya. Tapi itu sebelum kita masuk surga, kita sudah memiliki roh kekal itu, hidup kekal itu. Kita baca dulu sebentar. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah dan ini, sehingga telah mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan jelas ya? Dia memberikan kita Yesus supaya kita beroleh hidup kekal. Nah, apa? Dengan apa? Dengan iman tadi, kita beroleh Yesus dengan iman. Jadi saudara, ada hidup kekal masuk dalam hidup saudara. Itu seperti disuntikan ke dalam kehidupan kita. Ya. Ada roh kekal masuk ke dalam kita. Dan itu adalah hidup kekal yang apa saudara, yang tidak bisa hilang. Ya, perhatikan ayat Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah saudara, kita mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal itu pada saat kita percaya. Ini perlu diperhatikan ya. Waktu saat percaya, kita menerima kehidupan kekal. Bukan pada saat mati, bukan pada saat kita mati. Pada saat mati kita dibawa ke dalam surga. Itu puncak dari kehidupan kekal. Ya, itu puncaknya, klimaks dari keselamatan itu. Tapi sebenarnya benih keselamatan itu ketika saudara percaya itu saudara sudah punya, saudara terima. Jadi keselamatan itu bukan waktu nanti mati, tapi ketika saudara percaya. Ya, kita bisa lihat itu saudara dalam kisah kehidupan Zakeus ketika dia bertemu Yesus ya. Pada saat Zakeus bertobat atau percaya pada Yesus, maka Lukas 19:9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi perhatikan baik-baik, dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Ini perkataan Yesus kepada Zakeus ketika Yesus ya bertamu di rumahnya Zakeus. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Zakeus, hari ini ya telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara, Zakeus orang berdosa, pemungut cukai. Ya. Dia seorang pemeras, dia seorang pengkhianat bangsa. Tapi ketika dia bertemu Yesus, Yesus memberikan dia hidup kekal. Hari ini telah terjadi penyelamatan di rumah ini. Saat itu, bukan saat mati. Jadi saudara, orang percaya satu hal dia punya hidup kekal, dia punya keselamatan. Dan ini perhatian baik, keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya, keselamatan yang kita punya itu waktu kita percaya pada Yesus, bukan pada waktu mati. Terus yang kedua, keselamatan itu tidak bisa hilang. Saudara nanti boleh baca dalam Alkitab, ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa keselamatan itu ya itu tidak bisa hilang. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, ya, dan tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah berikan kita keselamatan itu, Alkitab berkata tidak ada yang bisa rebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Jadi nggak ada orang yang bisa ngambil keselamatan itu. Siapa dia yang bisa ngambil keselamatan itu? Kalau saudara sudah selamat, saya mau katakan, bahkan saudara tidak bisa meninggalkan keselamatan. Kalau saudara benar-benar orang beriman. Kalau saudara adalah orang beriman, saya boleh katakan Anda mau lari kemana, Anda tidak akan bisa keluar dari keselamatan itu. Sekali saudara masuk pada keselamatan, Anda tidak akan bisa keluar. Halo, amin? Itu jaminan. Kalau saudara sudah terima keselamatan, tidak akan pernah bisa keselamatan kepada hilang. Karena itu
kehidupan yang ditanam dalam diri kita yang menyatu dengan kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita itu menyatu dengan keselamatan. Jadi nggak ada yang bisa ngambil lagi. Sama seperti seseorang lahir, ya, dia tetap ada, dia tidak bisa dilenyapkan. Ya. Begitu juga dengan kelahiran baru kita. Ketika kita lahir baru, itu selamanya, hidup lahir baru itu selamanya akan menyatu dan tidak pernah lepas dari hidup kita. Ya. Tiba-tiba ada seorang, misalnya contoh ya, ada seorang lahir dalam dunia, lalu tiba-tiba hidupnya dia bisa lenyap, begitu. Adakah begitu? Sebenarnya nggak bisa. Orang itu dibunuh pun bukan berarti dia jadi hilang, dia jadi lenyap, nggak bisa. Manusia yang pernah lahir, kalau dia sudah dilahirkan, dia tetap ada selamanya. Begitu juga orang yang lahir baru, orang yang sudah menerima hidup kekal, itu ketika dia terima itu artinya dia lahir dari Allah, dan kelahiran itu tidak bisa dicabut lagi dari kehidupannya. Makanya Tuhan berkata bahwa dia tidak pernah menyesal kasih karunia yang sudah dia berikan pada kita, dan dia tidak pernah mengingini roh yang dia taruh dalam hidup kita. Kalau dia sudah berikan dalam diri kita rohnya, itu tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Bahkan saudara tolak, saya mau kata nggak bisa. Siapa yang mencoba menolak keselamatan? Itu Paulus. Paulus bukan dia cari Tuhan, dia malah mengejar Tuhan melalui dia menganiaya orang Kristen. Dia mencoba menganiaya orang Kristen di mana-mana. Artinya dia menjadi lawan Tuhan. Dia mengejar Tuhan kemana-mana, malah Tuhan tangkap dia. Ya, di mana Tuhan tangkap dia? Di mana? Di jalan Damsik. Saudara, Tuhan tangkap dia di situ. Sampai dia buta 3 hari. Dia melihat terangnya luar biasa. Lalu dia bilang, siapa engkau Tuhan? Lalu Yesus bilang, akulah yang kau aniaya. Dia malah ingin kejar Tuhan. Ya, dia memburu Tuhan, dia ingin melawan Tuhan, tapi malah di situ Tuhan tangkap dia. Tuhan ambil dia dan Tuhan selamatkan. Saudara nggak bisa menolak. Kalau keselamatan sudah diberikan, nggak ada orang bisa tolak. Dan kalau sudah diberikan, tidak ada orang bisa keluar dari keselamatan. Tidak bisa. Makanya Daud berkata, di manakah aku bisa menjauhi rohmu? Di mana aku bisa menjauhi rohmu? Aku mau pergi ke dunia orang mati. Engkau ada di sana. Mau terbang tinggi dengan sayap kepas sayap. Engkau juga di sana. Di mana Tuhan ada? Di mana dia mau lari? Dikatakan mau menjauhi roh Tuhan itu kemana? Enggak ada. Kalau orang percaya, saya mau katakan tidak bisa menjauhi roh. Tapi persoalan yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini orang percaya? Bukan. Makanya tadi jelas orang percaya itu yang bagaimana? Apa yang disebut dengan orang beriman? Siapa orang yang disebut orang beriman itu? Nah, itu menjadi sebuah poin penting ya. Apakah orang beriman itu? Siapakah orang beriman itu? Itu tadi yang saya katakan, orang beriman itu mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Nah, saudara, kalau sampai saudara sudah beriman, artinya saudara sudah menerima hidup kekal. Hidup kekal itu hidup yang permanen, tidak bisa pernah lepas dari kehidupan saudara. Ya, tidak pernah Anda bisa tinggalkan kehidupan itu, dan kehidupan itu tidak bisa meninggalkan Anda. Ya, karena Tuhan sudah bersumpah. Dia bersumpah, bahkan bukan hanya bersumpah, bahkan darah itu menjadi sebuah penetapan. Allah berikrar untuk menyelamatkan kita dengan apa? Dengan darah Yesus. Jadi dia bilang, aku menyelamatkan kamu dengan mati di kayu salib, dengan darah. Itu perjanjian yang sangat kuat. Makanya kalau misalnya saudara sudah bilang orang beriman tapi masih ragu keselamatan, nah saya pikir mungkin Anda bukan orang beriman. Kalau sampai saudara masih tetap tidak percaya pada keselamatan yang Allah berikan, tapi Anda bilang saya adalah orang beriman, tapi Anda tidak percaya Anda sudah selamat, saya pikir mungkin Anda bukan orang beriman. Ya. Jadi orang beriman itu dia sangat yakin dengan keselamatannya. Karena itu pemberian yang sifatnya permanen. Itu menyatu dengan kehidupan dalam diri kita. Allah memberikan benih hidup kekal
yang tidak bisa kita lepaskan dan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, mau kita jauhi dia kemana, nggak bisa. Kalau saudara sudah masuk dalam keselamatan, Anda tidak bisa keluar. Sekali masuk, tetap tidak bisa lagi keluar. Halo, amin? Saya sudah berkali-kali ingin meninggalkan Tuhan. Saya ingin meninggalkan Tuhan waktu saya di Sungai Lilin di Palembang. Saya merasa kesepian luar biasa karena saya jarang bertemu dengan banyak orang. Biasa ketemu dengan orang-orang gereja. Di saya seakan-akan seperti orang terbuang. Saya mau coba meninggalkan Tuhan. Saudara, berapa lama berusaha mau meninggalkan Tuhan, tetap nggak bisa. Saya harus tetap dibawa kembali. Nggak bisa meninggalkan Tuhan. Saya sudah merasakan begitu, saya sudah punya pengalaman. Saya beberapa kali ingin mau tinggalkan Tuhan, tapi tidak bisa. Saya nggak tahu pengalaman Anda. Apakah Anda bisa meninggalkan Tuhan kalau engkau adalah orang percaya? Kalau Kemis gimana? Bisa meninggalkan Tuhan, Kemis? Nggak bisa. Kalau ditinggal Tuhan, bisa nggak? Kamu ditinggalkan Tuhan, bisa nggak? Kalau saya sudah percaya, tidak meninggalkan saya. Tidak bisa. Nah, itu luar biasa. Itu tanda orang beriman. Nggak mungkin kita udah terima Yesus, terus Tuhan pada susah meninggalkan kita hanya karena sebuah dosa yang kita buat. Nggak mungkin. Kalau dulu aja kita masih orang berdosa belum terima dia aja mau mati buat kita. Sekarang kita sudah menjadi anaknya, kita beriman, kita sudah menjadi anaknya. Bagaimana dulu waktu dulu aja kita berdosa dia mau mati buat kita. Sekarang kita sudah menjadi anak. Bagaimana dia nggak menyelamatkan kita? Ya, waktu kita adalah orang berdosa dia mau mati buat kita. Jadi Allah itu nggak mungkin meninggalkan kita kalau dia sudah memberikan kita hidupnya. Karena hidup kekal itu ya, itu hidup Allah. Itu hidup Allah yang masuk dalam diri kita sehingga kita menjadi punya hidup yang kekal. Nah saudara, mungkin ada orang yang bilang, kan bagaimana keselamatan gak bisa hilang? Bagaimana dengan orang murtad? Saudara, kalau orang murtad artinya berbagian. Kalau ada orang sampai murtad, itu sebenarnya orang itu belum pernah punya iman. Itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan berkata begini, oh ada orang percaya yang murtad. Saudara, tidak ada orang percaya murtad. Kalau ada orang sampai murtad, itu menunjukkan orang itu bukan orang percaya. Maksudnya dia belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada bilang, kan Alkitab bilang kalau ada orang murtad dia tidak akan diperbarui lagi. Benar. Saudara, yang dimaksud orang murtad itu bukanlah orang percaya. Karena kalau orang percaya itu tidak mungkin murtad. Jadi yang dimaksud dengan orang murtad di situ itu orang yang iman KTP. Artinya sebenarnya dia bukan orang beriman. Hanya karena dia dalam kalangan orang percaya. Karena dia dalam kalangan orang Yahudi yang mengatakan diri keturunan Abraham atau menyatakan diri sebagai orang Kristen atau orang gereja. Tapi sebenarnya orang itu belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat dia. Ya. Nah, bagaimana dengan Alkitab berkata kita harus bertekun sampai mati? Iya, saudara. Memang iman kita, setelah kita punya iman itu kan nggak bisa statis. Iman itu kan dinamis, karena iman itu kan hidup. Iman yang saudara miliki itu merupakan sebuah jenis kehidupan. Nah, kehidupan iman itu dinamis. Itu bukan benda mati. Iman itu bukan benda mati. Iman itu adalah benda hidup yang ditaruh di dalam hati kita. Jadi nggak mungkin saudara iman itu hanya gitu-gitu aja, dia hanya di situ aja. Saudara, iman itu akan terus berkembang sehingga nanti kita melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Nah, memang begitu. Karakter iman itu saudara harus makin hari makin baik. Sampai mati kita terus harus makin baik, makin berkembang dalam kehidupan iman itu. Tapi bukan berarti bahwa artinya kalau begitu kita harus bertekun dalam iman, maka artinya berarti kalau kita nggak bertekun, kalau kita nggak bertekun berarti kita nggak selamat. Nah, itu yang salah. Saudara, memang kita diperintahkan supaya kita mengembangkan iman dengan taat, ya, dengan setia melakukan kebenaran. Tapi saudara, bukan berarti bahwa kalau tidak taat kita bisa binasa. Enggak, saudara. Ya. Orang percaya sekalipun tidak taat, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat, Allah tetap setia, firman Allah berkata. Ya.
Orang yang sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Allah tidak mungkin menyangkal dirinya terhadap kita. Jadi saudara, karakter orang percaya memang harus bertumbuh dalam ketaatan, dalam ketundukan, dalam kebenaran. Tetapi bukan berarti kalau misalnya kita kurang taat, lalu kita kehilangan keselamatan. Itu diperintahkan karena memang hidup orang percaya itu harus bertumbuh. Tapi bukan menjadi alasan perintah itu bahwa kita bisa kehilangan keselamatan. Tidak ada dikatakan di situ bahwa kalau kita nggak taat kita akan binasa. Nggak ada. Kita memang harus taat. Kita harus bertumbuh dalam ketaatan, tapi ketaatan itu bukan syarat keselamatan. Itu buah dari keselamatan yang kita sudah punya. Kalau saudara sudah selamat, akan menghasilkan buah-buah ketaatan, buah-buah keselamatan. Nah, lanjut saudara, jadi kita melihat ada banyak alasan orang bahwa keselamatan itu bisa hilang karena ada ayat-ayat yang seakan-akan Alkitab mengatakan itu ada orang-orang murtad. Berarti mereka seakan-akan mereka ini orang beriman dan akhirnya mereka binasa. Orang beriman yang akhirnya bilang sama atau tidak, saudara. Perhatian baik, kalau ada orang murtad itu bukan berarti dia orang beriman. Kalau sampai ada orang murtad, dia tinggalkan Yesus, itu sebenarnya dia nggak pernah menerima Yesus. Ya. Karena kalau orang yang benar-benar sudah terima Yesus, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Kalaupun dia tinggalkan, misalnya seperti dia tinggalkan, bagaimanapun dia akan tetap nanti kembali. Bukan berarti dia terpisah, benar-benar nggak bisa. Orang yang sudah dalam Yesus, ya masih bisa jatuh, tapi tidak pernah terpisah dengan Kristus, nggak pernah bisa terpisah. Ya. Oke saudara, lanjut. Yang keempat, apa yang diperoleh sebagai anak Tuhan ini penting ya. Jadi jangan sampai saudara ragu apa yang saudara miliki sebagai orang beriman. Jangan udah beriman tapi tidak tahu apa yang dimiliki, apa yang kita punya, apa yang menjadi warisan kita. Nah yang keempat, orang percaya atau orang beriman itu memiliki, yaitu dia mengalami pengangkatan yang menjadi anak. Jadi saudara perhatikan, saya dan saudara ketika percaya langsung kita diangkat jadi anak. Ya, ayat Yohanes 1 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, ketika saudara percaya, saudara diangkat menjadi anak Allah. Saudara dilahirkan, perhatian baik-baik ya. Kalau dulu kita cara Jermani dilahirkan dari seorang ibu, tetapi ketika saudara diangkat Tuhan menjadi anak, itu dilahirkan melalui iman. Jadi jangan nanti saudara berpikir, wah saya dilahirkan kembali oleh ibu saya, bukan. Kelahiran kita menjadi anak-anak Allah itu kelahiran berdasarkan iman pada Yesus. Jadi ketika saudara percaya Yesus, saudara diangkat menjadi anak. Makanya kenapa kita berdoa itu kadang-kadang kita manggil Allah itu Bapa. Bapa, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu kenapa? Karena kita sudah menjadi anak. Artinya menjadi anak itu artinya punya kedudukan. Ya, kita punya bagian dalam Tuhan. Kita punya persekutuan hidup dalam Tuhan. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi itu yang kita punya. Saudara, sebelum saudara percaya Yesus, saudara bukan anak Tuhan. Halo, amin? Amin. Saudara jadi anak apa? Anak haram. Ya. Orang yang belum percaya Yesus itu anak haram. Anak setan. Makanya hati-hati kalau saudara sudah percaya Yesus, nanti kalau saudara menikah, jangan sembarangan menikah. Karena kalau misalnya Anda adalah anak Tuhan, tapi pasanganmu bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu kan hanya karena mereka beriman pada Yesus jadi anak Tuhan. Nanti saudara menikah sama anak setan, anak Tuhan menikah sama anak setan, jadi apa? Ya, makanya jadi menikah itu cari orang beriman. Ya, kalau Anda nanti menikah sama orang nggak beriman, karena hanya yang percaya pada Yesuslah yang menjadi anak Allah. Berarti kalau tidak percaya pada Yesus bukan anak Allah, berarti anak setan, anak iblis. Ya,
Saudara, kita perhatikan ya, Alkitab membedakan anak setan sama anak iblis. Anak setan sama anak Allah. Nah, kalau saudara bilang saya percaya pada Yesus, berarti saudara adalah anak Allah. Maka kalau menikah nanti hati-hati, jangan sampai salah menikah. Kalau Anda menikah sama orang yang beriman, ya berarti nanti saudara akan menikah dengan anak setan. Ya, saudara anak Tuhan menikah sama anak setan. Anaknya jadi apa? Jadi-jadian. Ya kan? Makanya nanti banyak kacaunya. Ya, jadi berdoalah supaya jangan jatuh pada tangan setan. Ya, jangan menikah sama anak setan. Makanya kalau syarat untuk menikah bagi orang beriman, syarat pertama dia harus tahu orang itu orang beriman bukan. Kalau dia bukan orang beriman langsung coret. Halo, amin? Coretnya jangan sedikit coretnya, langsung bikin pakai arang, langsung hitam benar habis. Kalau Anda menikah sama orang nggak beriman, saudara, hidupmu akan susah. Karena Anda percaya pada Yesus, tapi di samping Anda ada setan. Ya, setiap hari Anda bersama dengan anak setan. Oke, lanjut saudara. Yang kelima, apa yang dimiliki oleh orang percaya? Memiliki damai sejahtera. Saudara, perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung putus hubungan dengan Allah, langsung dibuang dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Saudara, hubungan dengan Allah terputus. Nah, ketika saudara percaya Yesus, hubungan kita dipulihkan, sehingga kita menjadi damai sejahtera dengan Allah. Kita kembali bisa bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena saudara, Allah sudah menjatuhkan hukuman dosa kita itu kepada Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati itu saudara untuk meredakan amarah Allah. Allah murka terhadap dosa, dan dia begitu murka terhadap kita karena dosa itu. Lalu saudara, untuk meredakan amarah murka Allah itu pada kita, maka saudara, Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, murka Allah itu yang menyala-nyala langsung reda, langsung hilang. Maka kita akhirnya kembali bisa berdamai dengan Allah. Kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Jadi saudara, perhatian baik-baik, damai sejahtera itu bukan damai sejahtera karena saudara terima uang. Oh, dapat uang nih, langsung Anda bisa berkira-kira, loncat-loncat, cerita sana cerita sini, saya sudah punya uang. Saudara, itu damai sejahtera umum. Damai sejahtera yang orang dunia juga bisa punya. Tapi damai sejahtera di sini itu damai sejahtera karena saudara percaya pada Yesus. Di sini damai sejahtera itu membuat hubungan Anda dengan Allah pulih. Saudara bisa pulih hubungan dengan Allah sehingga Anda bisa berdoa, Anda bisa bersekutu dengan Allah, Anda bisa ada persatuan antara Allah dan manusia yang percaya. Jadi saudara, ada damai sejahtera yang kita miliki karena kita beriman pada Yesus. Yang keenam, saudara, apalagi yang dimiliki oleh orang percaya? Dia memiliki Roh Kudus. Ya, saudara, ketika saudara percaya, saudara menerima Roh Kudus. Ketika menerima Roh Kudus pada saat kita percaya, ini terlihat dalam Efesus pasal 1 ayat 13 yang berbunyi, saya baca ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi saudara, sebagai orang beriman, Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya. Dimateraikan ini maksudnya apa? Diberikan Roh Kudus pada saudara. Saudara dan saya memiliki yang namanya Roh Kudus. Ada orang-orang percaya yang bingung masalah Roh Kudus. Udah percaya, tapi setiap kapan-kapan dia terus minta Roh Kudus. Undang Roh Kudus datang, undang Roh Kudus datang. Itu orang yang nggak percaya, saudara. Sama katakan orang percaya itu dia yakin Roh Kudus ada pada diri. Jadi jangan setiap berdoa, Roh Kudus datang, Roh Kudus datang, datanglah. Ya, kadang-kadang ini juga pendeta, ajaran pendeta juga membingungkan. Ya, dengan kadang-kadang mereka bilang, siapa yang mau terima Roh Kudus? Siapa yang menerima baptisan Roh Kudus? Saudara, ini kadang-kadang buat orang bingung. Makanya banyak orang percaya
bertanya, apakah saya ini sudah punya Roh Kudus belum? Apakah saya ini sudah memiliki Roh Kudus belum? Saudara, ini kenapa? Karena ajaran-ajaran yang salah, tidak jelas. Saya mau katakan saudara, orang percaya ketika percaya telah menerima Roh Kudus. Mau saudara bisa berbahasa roh atau tidak, itu nggak persoalan. Mau saudara bisa menangis waktu berdoa atau bisa nyembah dengan memuji-muji Tuhan, meloncat-loncat atau tidak meloncat-loncat, itu tidak membuktikan Anda punya Roh Kudus atau tidak. Yang membuktikan saudara punya Roh Kudus adalah iman saudara. Jadi iman yang menjadi penentu saudara punya Roh Kudus atau tidak. Kalau engkau orang beriman, itu artinya Anda sudah dimateraikan Roh Kudus. Ya, mau saudara waktu berdoa ada yang merinding, tidak merinding. Ada orang itu baru percaya kalau dia merinding, kalau dia menangis, kalau dia jatuh berguling-guling, baru dia merasa sudah dijamah Roh Kudus, sudah punya Roh Kudus. Saudara, saya mau katakan itu bukan bukti bahwa saudara punya Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus buktinya adalah iman. Dia percaya Yesus adalah Tuhan yang hidup selama. Yang ketujuh. Kok mundur lagi? Makin lama lagi nanti, ini udah jam 1 ini. Oke, yang terakhir. Ya, ini terakhir benar ini ya. Habis itu udah nggak ada. Yang terakhir, apa yang dimiliki oleh orang percaya, orang beriman? Saudara memiliki kemerdekaan dari peraman dosa. Ya, sebelum kita percaya pada Yesus, kita hanya bisa berbuat dosa. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu membuktikan kita adalah hamba dosa. Nah, saudara, ketika percaya Yesus, kita dilepaskan dari peraman dosa. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya, kalau kau tahu kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya. Jadi kalau tahu kebenaran itu siapa? Yesus. Nah, kalau kita tahu kebenaran, kita percaya pada kebenaran yang adalah Yesus, kita dimerdekakan. Merdeka dari mana? Dari peraman dosa. Jadi dosa tidak punya kuasa atas kita. Makanya orang percaya hidupnya bisa berubah. Ya, saudara, orang berdosa itu ya, perhatian baik-baik ya. Sama seperti orang kecanduan obat, narkoba. Orang kecanduan narkoba itu saudara, kalau sudah sempat kecanduan, itu susah lepas. Ya, orang yang sudah kecanduan narkoba itu susah lepas. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita sudah lahir dalam dosa, dosa itu nggak bisa lepas dari kita. Kecuali apa? Kita percaya pada Yesus. Jika saudara percaya pada Yesus, saudara bebas dari peraman dosa. Makanya kenapa orang percaya itu kok hidupnya berubah? Karena dia sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Ya. Jadi saudara, ini yang penting yang saudara harus tahu. Ini sebagai warisan Anda orang percaya. Ini adalah hak saudara yang Anda miliki sebagai orang percaya. Ini kalau saya boleh bilang, ini hak. Kita punya hak, kita punya warisan yang kita miliki secara permanen. Itu mulai dari poin 1 tadi sampai poin ke-7. Itu saudara punya secara permanen. Saudara tentu ada keraguan tentang Anda sebagai orang beriman. Anda yakin semua yang sudah kita bahas ini itu benar-benar Anda miliki 100%. Jadi saudara, mari kita bersyukur pada Allah karena kita adalah orang beriman. Orang beriman tadi sudah tahu apa yang kita punya sebagai orang beriman. Saudara, itu adalah hal yang istimewa. Saudara sudah punya ini, dan saya mau katakan, karena saudara dan saya sudah memiliki ya warisan atau punya hak dalam beriman karena kita percaya pada Tuhan. Saudara, saya mau katakan saudara adalah orang yang luar biasa. Ya, saudara punya masa depan yang penuh harapan. Jadi sebenarnya disebut punya masa depan itu saudara, bukan artinya nanti kita akan menjadi orang yang kaya. Bukan, saudara. Orang yang punya masa depan itu artinya dia memiliki masa depan di mana dia akan berselamanya dia tinggal bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Itu yang disebut punya masa depan. Ya, jadi bukan punya masa depan itu artinya dia dapat jabatan dalam dunia ini atau punya banyak harta dalam dunia ini, bukan. Tapi orang yang punya masa depan itu bersama, artinya dia akan hidup bersama Tuhan selamanya dalam surga.
dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang beriman pada Yesus. Oke, itu ayat firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini.